Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-302 yang kali ini akan mengangkat judul Dosa Keturunan. Nah, firman Tuhan terambil dari Imamat pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, nah firman Tuhan terambil dari Imamat pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kami bersaat teduh hari ini Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kami mohon tuntun dan bimbing kami oleh kuasa roh-Mu, agar kami memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah konsep yang berkembang ya, yang tentunya kita bisa pahami, yang mengatakan bahwa setiap umat manusia itu harus menanggung yang namanya dosa keturunan. Ya, yang paling sederhana ialah kita menanggung dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Tapi apakah itu memang kenyataannya seperti itu? Ya, walaupun secara teknis mungkin bisa dibenarkan konsep seperti itu, tetapi firman Tuhan yang baru saja kita baca kali ini, saudara ya, mengatakan dengan tegas ya, bahwa jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Di dalam perjanjian lama juga di dalam kitab Yeskiel ya, beberapa nas firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa seorang anak itu tidak menanggung kesalahan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya yang jahat, orang tuanya yang melakukan perampokan, orang tuanya yang melakukan perzinahan, orang tuanya yang melakukan sesuatu hal yang buruk, nah semuanya itu tidak akan ditanggung oleh anaknya. Orang tuanya ini saja yang akan menanggungnya. Ada konsep memang ya, konsep seperti contohnya kalau ada orang tuanya katakanlah bercerai, kalau ada orang tuanya yang katanya menjadi istri kedua, maksudnya berselingkuh, katanya dosanya itu akan diturunkan ke anaknya. Nanti kelakuan anaknya, misalnya anaknya ini besar, ya, nanti katanya akan melakukan hal yang sama, yakni bercerai dan berselingkuh. Orang akhirnya mengatakan bahwa itu adalah dosa turunan. Padahal ya tidak seperti itu kenyataannya. Ya, ada begitu banyak faktor yang membuat orang bisa seperti itu ya. Anak-anak akhirnya melihat orang tuanya bercerai dan merasa bahwa orang tuaku aja bercerai. Saudara perlu tahu bahwa anak seringkali menjadikan orang tua mereka sebagai model ya, contoh, teladan bagi mereka. Jadi ketika orang tuanya gagal menunjukkan hal-hal yang benar, ya tidak mungkin gitu ya, anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena mereka beranggapan bahwa ya seperti inilah yang seharusnya aku lakukan. Dulu saya juga pernah membahas tirani dari hal-hal yang dikenal. Yakni ketika seorang anak yang punya bapak pemabuk, ketika ia sudah beranjak dewasa, tiba-tiba dia menolak begitu banyak pria-pria yang baik-baik datang dalam hidupnya. Dan dia malah memilih untuk menikah dengan seorang pria yang pemabuk dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa ia melakukan seperti itu? Karena ia terbiasa dengan
papanya. Jadi ini tirani dari hal-hal yang dia kenal. Belenggu dari hal-hal yang dia kenal. Dia terbiasa melihat papanya seperti itu dan dia merasa bahwa aku sanggup menghandle-nya dan aku sanggup mengubah dia. Nah, pikiran-pikirannya seperti ini, bahwa aku pengen mengubah dia ini, tanpa kita sadari itu menjadi sebuah toxic relationship. Belenggu dari hal-hal yang kita kenal, saudara ya. Dosa turunan itu tidak berkenaan dengan itu. Karena itu adalah kesalahan secara psikologi ya, dari latar belakang kehidupan anak yang akhirnya mempengaruhi dia untuk mengulang kesalahan orang tuanya. Tidak seperti itu bukanlah dosa turunan. Ya. Setiap orang akan bertanggung jawab dengan dosanya masing-masing. Tidak ada yang namanya ketika orang tuanya berdosa lalu diturunkan ke anak, itu nggak ada. Saudara ya, tidak ada seperti itu. Nah, orang-orang yang mengalami kehidupan yang seperti mengulang kesalahan orang tuanya atau menanggung hukuman, ya kata orang tuh ada kutuk keturunan ya, yang diwariskan. Ya, ada sih di Alkitab disebutkan seperti itu ya, Tuhan akan mengutuk sampai keturunan ketiga dan keempat ketika orang itu berbalik kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru tidak ada lagi penghukuman. Ya, berarti masih ada penghukuman nih ya. Ada atau tidak ada itu ditentukan oleh kita. Kalau kita di dalam Kristus, maka tidak akan ada lagi penghukuman, tidak akan ada lagi kutuk. Namun kalau kita berada di luar Kristus, maka kutuk dan penghukuman itu masih berlaku. Ya, Tuhan memurkai kamu sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Tapi itu bukan bicara soal dosa keturunan juga sih ya. Kalau anaknya itu bertobat, berbalik kepada Tuhan, sekalipun seandainya bapaknya itu melakukan sesuatu yang jahat, yang buruk, namun anaknya mendengarkan kebenaran dan ia bertobat. Dan saya percaya setiap orang itu diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran yang membuat mereka bertobat dan mencari Tuhan. Kalau setiap orang meresponi, maka dosa atau kesalahan orang tuanya tidak akan ditanggung ke dia. Ya, semua orang ini bertanggung jawab dengan dosanya masing-masing, saudaraku ya. Nah, kenapa kemudian disebut dengan dosa keturunan? Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang akhirnya diturunkan kepada keturunan yang selanjutnya? Sebenarnya itu bukan dosa keturunan juga sih ya. Dosa itu pada hakikatnya bukanlah bicara soal pelanggaran, bukan membunuh, mencuri, berzina, berdusta. Itu hanyalah manifestasi dari dosa di dalam kejatuhan manusia ya. Perwujudan dari dosa itu ya semua perbuatan-perbuatan jahat itu. Tapi pada hakikatnya dosa ini adalah bicara soal keterpisahan manusia dan Allah. Dosa ini berbicara soal relationship antara manusia dan Tuhan yang terputus. Di mana manusia tidak lagi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan karena kejatuhan Adam dan Hawa, hukuman itu terjadi, yakni manusia mati. Pada hari kamu memakan buah itu, kamu mati, kata firman Tuhan. Mati dalam hal ini itu bicara keterpisahan manusia dengan Allah. Ya, karena Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Jadi ketika manusia terpisah dari Tuhan, walaupun mereka hidup, mereka tuh dipandang mati. Dan mereka hidup hanya untuk memuaskan segala keinginan mereka sebagai manusia. Menuruti apa yang mereka inginkan, mereka mau, dan mereka bertindak sesuka hatinya. Mereka tidak lagi di dalam satu relasi dengan Tuhan. Itulah keterpisahan. Dan karena manusia itu beranak pinak, tentu keterpisahan itu akan menjadi sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Makanya kitab Roma, surat Roma itu berkata bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan terpisah dari Allah. Karena itulah hakikat dari dosa itu. Keterpisahan dengan Tuhan. Ya. Manusia bisa melakukan dosa karena apa? Karena mereka terpisah dari Tuhan. Mereka berbuat apa yang disukai hati mereka. Entah itu benar atau salah, yang penting aku senang. Itulah pada hakikatnya dosa. Bahkan sekalipun engkau melakukan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan,
Kalau engkau berada dalam posisi yang terpisah dari Allah, maka semua kebaikanmu itu tidak akan ada gunanya. Tidak ada pembenaran di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam hal-hal moral di dunia ini. Kebenaranmu adalah ketika engkau dipersatukan kembali dengan Bapa. Ketika relasimu dengan Tuhan dipulihkan kembali. Ketika persekutuanmu dihidupkan kembali bersama dengan Tuhan. Yakni ketika Tuhan mengampuni dosamu oleh kematiannya di atas kayu salib. Ia membasuh engkau, dan perjanjian darah itu membuat engkau dilayakkan kembali menjadi milik Tuhan. Kau sudah ditebus dari dosamu. Ya. Semula kita ini ditipu oleh iblis. Jadi kita terjual di bawah dosa. Tetapi Tuhan membayar semuanya dengan lunas melalui kematiannya di atas kayu salib. Itulah tujuan Tuhan mati. Jadi jangan cuma ngomong, Tuhannya orang Kristen itu mati, cemen, lemah. Tapi kalau saudara tahu alasannya, karena itu hanyalah satu-satunya jalan. Bahwa Kristus harus menjadi manusia yang sempurna, yang tak bercacat celah. Yang mati untuk dosa. Menanggung semua dosa manusia. Supaya lewat kematiannya, darah anak domba Allah yang tercurah itu membasuh kita dan melayakkan kita kembali. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia yang tadinya jauh, ia yang tadinya terpisah, dipersatukan kembali di dalam Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bicara soal jalan pemulihan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Maka di luar Kristus tidak akan ada keselamatan. Sebaik apapun saudara. Silahkan, saudara boleh mengatakan saya tidak humanity. Saya terlalu eksklusif membanggakan kebenaran ini. Karena memang inilah satu-satunya iman. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan menemui surga, tidak ada jalan menemui Bapa tanpa melalui Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari sadarilah satu hal ini, bahwa setiap orang akan menanggung kesalahannya sendiri. Bagian kita adalah jangan mengulangi kesalahan orang tua kita. Bagian kita ialah turuti firman Tuhan. Ikuti, teladani itu. Bukan apa yang dicontohkan oleh orang tuamu yang salah. Kita pun bisa melakukan hal yang salah. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini, kita masih punya kemungkinan untuk salah. Tapi tidak masalah selama kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan setiap kali kita melakukan kesalahan. Minta ampun kepada Tuhan. Demikian juga kita mengampuni orang-orang yang juga melakukan kesalahan kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami di kesempatan kali ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah dipersatukan oleh karena anugerah-Mu sehingga kami dilayakkan menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi putra-putri raja, orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah. Dan selama kami hidup di dunia ini, kami mau menghasilkan buah, Tuhan. Kami tidak mau tenggelam di dalam euforia bahwa kami adalah anak-anak yang diselamatkan, anak-anak perjanjian. Tapi kami juga harus belajar menjadi orang-orang yang menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Tuhan, dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Yang pada puncaknya ialah kami akan berkata, Tuhan, kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Dan bagian kami adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.